Perkenalkan, nama saya Joshua Chandra Gunawan dengan NIM 1908031020037. Saya dari jurusan D3 Administrasi Keuangan dan juga hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi mudharabah. Guna untuk sebagai nilai tugas dari ujian tengah semester keempat mata kuliah akuntansi, perbankan, dan syariah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah menurut Wikipedia dan juga menurut dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu mudharabah menurut Wikipedia. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, bentuk dari perjanjian itu menegaskan kerjasama antara kontribusi dari pemilik modal dengan keahlian dari pengelola. Nah, penegasan itu menjadikan kontribusi dari pemilik modal itu mengeluarkan 100% modal untuk mengeluarkan modalnya agar diperdagangkan oleh keahlian dari pengelola. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian mudharabah menurut para ahli. Yang pertama, ini ada Ismail. Nah, Ismail itu mengartikan mudharabah yaitu akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sahibul ma'al dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usahanya yaitu usaha memperdagangkan atau memperjualbelikan seperti di mana bank syariah itu memberikan modal sebanyak 100% dan nasabahnya itu hanya menjalankan usahanya saja. Yang selanjutnya yaitu ada Syafi'i Antonio. Nah, menurut Syafi'i Antonio ini, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak di mana pihak pertama atau sahibul ma'al atau penyedia modal yang akan menyediakan 100% modal. Nah, sedangkan pihak lainnya atau pihak kedua dan seterusnya yaitu menjadi pengelola atau nasabah yang akan menjalankan usahanya. Yang berikutnya ada dari Umar Caprah. Nah, menurut Umar Caprah ini, mudharabah itu sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut sahibul ma'al atau rubul ma'al. Dalam bahasa Indonesianya juga disebut penyedia dana. Nah, fungsinya penyedia dana ini yaitu dia yang bertugas untuk menyediakan sejumlah modal tertentu, entah itu 100% ataupun kurang dari 100%, dan bertindak sebagai mitra pasif. Maksudnya mitra pasif yaitu atau mitra tidur yaitu hanya berdiam saja. Sedangkan mitra yang lain yaitu disebut sebagai mudharib yang tugasnya itu menyediakan keahlian usaha, terus juga menyediakan tenaga kerja ataupun manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba. Selanjutnya dari Imam Hanafi. Nah, menurut Imam Hanafi ini, mudharabah adalah akad syirkah dalam keuntungan satu pemilik modal dan satu lagi yaitu pemilik
jasa. Jadi ada dua, yaitu dari yang punya modal sendiri dan juga mungkin dari orang yang bersangkutan. Lalu selanjutnya dari Imam Maliki. Nah, menurut Imam Maliki, mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya atau mengeluarkan seluruh hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain atau mitra kerja atau biasa disebut kerjasama antar orang lain, partner agar model yang telah ia percayakan kepada partnernya tersebut diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan pembayaran yang telah ditentukan di awal dan juga sudah dibentuk perjanjian seperti itu. Dan itu bisa berupa emas ataupun perak. Selanjutnya dari mazhab Hanabilah. Nah, menurut mazhab Hanabilah ini, mudharabah itu adalah pemilik harta yang mengeluarkan sebagian hartanya atau seluruh hartanya dengan ukuran tertentu sesuai dengan kehendak dari pemilik modal kepada partner atau orang lain yang pemilik modal itu percaya kepadanya untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui ataupun telah dipaparkan dalam perjanjian dengan pemilik modal maupun dengan partnernya. Selanjutnya dari mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Nah, seseorang untuk menyerahkan harta menentukan, nah itu bisa pemilik modal itu menentukan siapa aja yang dia percayai untuk memperdagangkan hartanya dan bisa memperoleh keuntungan yang melebihi dari modal ataupun ya masih memiliki keuntungan kecil yang mungkin itu nanti akan membesar di kemudian hari. Selanjutnya ada mazhab Hambali. Nah, menurut mazhab Hambali ini, mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas, tidak istilahnya itu tidak diada-ada ataupun masih aku akan menyerahkan modal sekira-kira segini, tidak, tetapi dengan secara jelas dan terperinci secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang atau partner yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya ataupun memperoleh laba yang telah dibagi sedemikian rupa ataupun sedemikian adil agar sama-sama mendapatkan laba yang adil, seperti itu. Lalu sekian presentasi dari saya, Joshua Chandra Gunawan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman maupun kakak atau adik-adik maupun dosen dari mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Bila ada kritik dan saran, bisa teman-teman dan juga dari dosen yang bersangkutan menulisnya di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan materi dari saya. Juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya Joshua Chandra Gunawan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya.